Kisah Syah Siti Jenar yang begitu fenomenal. Syah Siti Jenar juga dikenal dalam banyak nama lain. Antara lain Siti Brit, Lemah Bang, dan Lemah Abang adalah seorang tokoh yang dianggap sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat terdapat banyak varian cerita mengenai asal-usul Syah Siti Jenar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Syah Siti Jenar menolak ajaran syariat. Namun sayangnya informasi umumnya sampai kepada masyarakat Syah Siti Jenar dianggap menolak kewajiban syariat. Ajaran Syah Siti Jenar dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktek sufi Syah Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Syah Siti Jenar mengajarkan konsep yang sangat kontroversial pada saat itu, yaitu konsep tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syah Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan. Syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama SPT Salat, Zakat Del, Tarekat, dengan melakukan amalan-amalan SPT Wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan. Marifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah menempuh makrifat terus meninggalkan tingkatan sebelumnya. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syah Siti Jenar. Wali Songo khawatir jika ada salah paham dalam menyerap yang disampaikan oleh Syah Siti Jenar kepada masyarakat awam di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan adalah pada tingkatan syariat. Sedangkan ajaran Siti Jenar sudah memasuki tahap hakikat dan bahkan marifat kepada Allah, kecintaan dan pengetahuan yang mendalam kepada Allah. Oleh karenanya, ajaran yang disampaikan oleh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata sesat. Dalam pupuhnya, Syah Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa. Hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda, dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Syah Siti Jenar juga mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam menjalankan ibadah. Orang yang beribadah dengan mengharapkan surga atau pahala berarti belum bisa disebut ikhlas. Manunggaling Kawula Gusti, pengikut dari Syah Siti Jenar, menyatakan bahwa Syah Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti dianggap bukan berarti bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk. Dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah menjadi bersatu dengan Tuhannya. Dan dalam ajarannya, Manunggaling Kawula Gusti, adalah bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Saat 71-72. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran dari para murid Syah Siti inilah yang menimbulkan polemik bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan, yaitu polemik paham Manunggaling Kawula Gus.